Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 6 September 2021 sampai dengan 10 September 2021. Saya akan bahas 4 saham perbankan yang buku 4 ya, yang besar ya. Jadi yang paling besar itu buku 4 ya, klasifikasinya ya. Saya bahas langsung, pertama saya bahas BBCA. Jadi BBCA ini untuk chart mingguannya ya, weekly-nya. Jadi ini support dan resistennya sudah saya gambarkan garis-garisnya. Memang minggu lalu dia berusaha untuk breakout ke atas 33.100 ya. Jadi masih belum berhasil ya. Walaupun beberapa minggu sebelumnya ya, 3 minggu yang lalu dia sudah berhasil breakout, tapi sayangnya ditutupnya di bawah 33.100 ya. Jadi ini resistennya 33.100 sebenarnya masih cukup kuat ya, seperti itu ya. Kalau yang tipenya yang tradingnya position trader, jadi bukan harian ya, maksudnya seperti itu ya. Kalau pakai weekly chart ya, dia kalau berhasil naik ke atas 33.100 ya, breakout dari ini ya, resistance sebelumnya ya, dia akan berusaha untuk mencapai target berikutnya di 35.800 dan 36.900. Itu kurang lebih target price-nya untuk BBCA ya. Memang saat ini dia masih menguji resistennya 33.100 ya. Support berikutnya memang di bawah agak jauh ya, 29.900. Tapi kalau mau ditarik support yang lebih dekat ya, misalnya kalau sudah profit ya, kalau mau pasang trailing stop ya, ini kan resisten terdekatnya ya. Gampangannya sih pakai acuan low-nya dari minggu lalu ya, seperti itu ya. Jadi kalau sudah punya, kalau mau pasang trailing stop ya, atau stop loss ya, tergantung average-nya ya. Kalau misalnya average-nya di bawah ya berarti trailing stop ya. Kalau average-nya di atas berarti kita pasangnya stop loss ya. Jadi pasangnya sekitar 32.275. Jadi selama dia tidak membentuk lower low ya, tidak turun di bawah 32.275, sebenarnya dia masih ada peluang untuk breakout lagi ya, ke atas 33.100 ya. Memang di sini ada swing high-nya di sini di area 33.800 ya. Itu namanya biasanya sebutannya kayak resistant minor gitu ya. Karena dia cuma satu candle aja, sebelumnya dia breakout tapi dia belum berhasil ya turun lagi ya. Jadi resistennya garisnya masih tetap sama ya, 33.100. Saya yakin sih dalam beberapa bulan ke depan harusnya dia masih mampu untuk naik lagi ke atas 33.100 ya, selama dia bertahan di atas 32.275. Kalaupun dia turun ya, kalau yang mau tunggu buy on weakness BBCA ya, mungkin tunggunya sekitar area 29.900. Atau kalau misalnya nggak dikasih ya, kemungkinan ya sekitar area 31.350 lah ya. Ini di sini ada area kurang lebih supportnya ya, ketika sebelumnya dia berhasil naik kemudian turun ya, tapi selama bertahan di atas 31.350, ini kalau kesempatan buy on weakness ya, target price-nya tetap sama, resistennya 33.100. Ini support resistennya untuk pakai weekly chart ya, atau grafik mingguannya untuk BBCA. Tapi kalau yang tradingnya biasanya pakai daily ya, ini juga terlihat dia sideways ya, seperti itu ya. Jadi tetap saja kalau mau pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 32.500 ya, dan 31.950. Untuk yang belum punya, kalau ingin buy on weakness, saran saya ada dua area ya. Kalau dari daily chartnya ya, ini 31.950 dan 30.600. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 31.950, kita belinya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 31.950. Jadi seperti pembahasan sebelumnya ya, di analisa saham mingguan di bulan Juli ya, saya sudah sebutkan kalau mau buy ya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 31.950. Itu kalau mau amannya ya. Kalau dia sudah berhasil breakout lagi ke atas ya. Dan di sini dia sudah berhasil breakout. Jadi yang rajin mencatat ya, menonton ya, rajin yang menonton, mencatat dan pasang automatic order buy harusnya sudah profit ya, sampai dengan 33.600 di sini ya. Kalau dia turun lagi ya harusnya sudah pasang trailing stop ya, seperti itu ya. Memang di sini areanya konsolidasi ya. Kalaupun mau buy ya, itu buy-nya jangan terlalu banyak ya, karena dia memang kadang-kadang dia turun di bawah 32.500, kemudian ekornya panjang ke bawah ya, dia naik lagi ke atas ya, dan ditutup di atas 32.500. Jadi belinya sedikit aja. Kalau mau pasang stop loss-nya di dua level ya, 32.500 atau 31.950. Kalau dirasa 32.500 terlalu dekat ya, stop loss-nya di 31.950 ya. Kalau dia turun di bawah 31.950 ya, resikonya turun ke area support berikutnya ya, kurang lebih di area ini ya,
30.600 ya di swing low yang sebelumnya di sini ya. Kalau mau tambah lagi, kalau dia berhasil breakout ke atas 33.100, silakan buy up ya. Itu bagi yang suka trading breakout, jadi naik ke atas 33.100 buy. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 33.600, boleh tambah lagi ya. Average up ya seperti itu ya. Target price berikutnya 34.400 dan 35.250. Nah, ini garis-garisnya dari mana Pak Suntar? 34.400. Ini saya ambil dari high-nya di sini ya. 12 Maret ya. Sebelumnya dia kan koreksi, kemudian dia berusaha rebound, tapi dia ternyata gagal kan, turun lagi. Nah, ini saya pakai acuan kurang lebih resistennya ya. Kalau kita lihat di sini ada area konsentrasi candlenya ya. Ini untuk bagian bawahnya, ini bagian atasnya untuk support resistennya ya. Kalau kita tarik garis ini dia resistennya. Kemudian di sini berikutnya di 35.250 kurang lebih ya. Saya pakai acuan yang di high-nya di sini ya. Jadi bukan yang di atasnya sini ya. 35.800 saya ambilnya agak ke bawah ya. Ini garisnya. Kemudian berikutnya 36.500. Saya nggak ambil yang paling pucuk gini nggak ya. Saya ambil yang kedua aja. Yang swing yang kedua ya. Ketika dia koreksi, dia naik lagi. Ini swing yang kedua di sini ya. Ini target berikutnya 36.500. Jadi sebenarnya untuk trennya untuk BBCA sebenarnya masih cukup sideways ya. Sidewaysnya dia di garis uptrendnya ya. Jadi yang mau buy ya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Karena biasanya dekat-dekat akhir tahun juga dikasih kesempatan untuk buy di harga murah Pak ya, seperti itu ya. Kalau misalnya nggak berani buy sekarang ya tunggu aja buy on weakness di area 31.950 paling dekat ya itu ya, atau di area 30.600. Jadi kurang lebih cukup untuk BBCA. Berikutnya untuk BBNI. BBNI weekly-nya dia di sini saya sudah gambarkan juga ya. Dia masih di range-nya 5250 dan 5750. Sebenarnya kalau mau buy sekarang cukup bagus sih ya dia, selama bertahan di atas 5250 dia masih ada peluang naik terus sampai dengan minimal lah 6375 dia berhasil ya. Yang terdekat dia target price-nya di 5750 itu untuk BBNI ya. Gitu ya. Kalau pakai trading weekly ya pasangnya pakai stop loss-nya di 5250 ya seperti itu ya. Target price berikutnya di resistennya 5750, berikutnya lagi 6375 dan resistennya yang agak kuat di sini ya, yang sampai akhir tahun lalu itu di 6750 ya. Memang tahun 2021 ini dia belum berhasil higher high ya seperti itu ya. Jadi ada kemungkinan tahun 2022 ya, tahun depan ya, ada kemungkinan dia masih bisa breakout ke atas 6750. Kalau dia breakout ke atas 6750 ya, dia kemungkinan capai targetnya sekitar area ini ya, 7950. Itu untuk BBNI ya. Mudah-mudahan aja dia berhasil recovery ya seperti itu ya. Itu dari weekly-nya. Kalau daily-nya tetap ikutin yang garis-garisnya saya berikan ini ya, daily-nya ya. Memang kalau di daily garisnya banyak ya seperti itu ya, agak beda dengan weekly ya. Karena kalau di daily kan biasanya swing trading ya, jangka pendek seperti itu ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Kalau sudah naik ke atas 5425 memang saran saya average up ya seperti itu ya. Jadi tinggal pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya. Kemudian berikutnya stop loss-nya di 5300 ya. Dan 5175. Atau paling nggak pakai acuan swing low-nya di sini ya, 26 Agustus 5150 ya. Itu stop loss maksimumnya ya. Kalau mau buy on weakness, ini kan memang masih sideways. Kalau mau tunggu di bawah ya tunggu aja di sekitar area yang saya kotak ini nih ya, 4950 ya, seperti itu ya. Kalau saya perlu menunggu ya ada kemungkinan dikasih lah ya, seperti itu ya. Kalau dia naik lagi ke atas 5025, buy, naik ke atas 5175 tambah lagi dan seterusnya ya. Nah, itu kalau buy on weakness tadi mulai dari awal ya. Ini sebenarnya sudah saya sebutkan dari awal sih, Juli saya sudah sebutkan ini panah-panahnya ya. Saya nggak pernah rubah ya. Garis-garisnya saya selalu tetap ya. Jadi walaupun harganya bergerak naik turun, tapi garis acuan untuk pemasangan trailing stop dan stop loss selalu tetap. Jadi saya maunya konsisten ya. Jadi kalau misalnya garisnya saya rubah-rubah terus, ya nanti yang untuk pemula ya bingung gitu ya. Sudah pasang trailing stop di sini, loh kok dirubah lagi garisnya? Kecuali ada perubahan secara mendadak seperti itu ya, ya saya rubah ya. Atau saya salah tarik garis ya bisa aja ya seperti itu. Tapi selama ini sih jarang saya rubah-rubah garis-garisnya ini untuk acuan trailing stop dan stop loss ya, kurang lebih cukup untuk BBNI. Jadi dia masih cenderung sideways ya, masih berusaha untuk tembus ke atas 5750 ya, jadi masih ada peluang. Kalau yang mau buy menurut saya sih silahkan ya. Oke, berikutnya BMRI. BMRI ini dia masih di range-nya 5600 sampai dengan 6350 ya, seperti itu ya, masih tetap sama support resistennya ya. Itu kalau menggunakan chart weekly-nya ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 6350 dalam 1-2 minggu ke depan ya,
dia kan berusaha untuk capai target 6850 dan 7450 gitu ya. Jadi untuk BMRI ini saya sukanya support resistennya itu lumayan rapi ya. Jadi kalau saya tarik garis ini 6350 pas di sini ya high-nya ya. Di sini high-nya sebelumnya juga resistennya ya. Jadi pas banget ya kurang lebih ya. Di sini kalau kita lihat di sini 6850 ini sebelumnya high-nya juga kurang lebih ya. 6875 yang di sini kan 6850 ya, kurang lebih 6850 ya. Kurang lebih rapi gitu ya. Di sini juga sama 7450 ya. Ini kalau saya tarik mundur ke belakang, ini kurang lebih area supportnya ya. Kalau kita lihat swing low-nya di sini ketika dia berusaha naik tapi gagal ya turun ya. Kemudian ini area konsentrasi candle-nya ya. Jadi kadang-kadang area konsentrasi candle itu maksudnya apa ya? Di garis di mana dia banyak bersentuhan ya untuk swing low-nya di sini ya. Jadi kita bisa pakai acuan sebagai support atau resistennya. Ya dalam hal ini kita acuan sebagai resistennya seperti itu ya. Kurang lebih ini untuk weekly chartnya. Kalau untuk daily-nya sebentar, saya balik lagi ke ini ya, daily ya. Maaf ini koneksinya agak pelan, jadi saya coba shift dulu. Memang akhir-akhir ini gangguan internetnya agak pelan ya, seperti itu ya. Saya coba disconnect. Ini untuk daily-nya ya. Jadi daily-nya kalau kita lihat sebentar saya cek harganya ya, jangan-jangan dia berubah ya seperti itu ya. Sebentar, BMRI. Jadi penutupan 6125 ya. Ini 6125 ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya ya. Pakai acuan garis-garis yang sudah saya berikan boleh ya. 6100 dan 6000 ya. Itu bagian trading. Stop loss maksimumnya 5900. Kalau belum punya, kalau mau buy on weakness ya tunggu di area 5900 atau di 5650. Artinya kalau buy on weakness itu kita tunggu kalau dia koreksi kita buy. Tapi bukan berarti dia turun langsung kita beli, enggak ya. Itu namanya tangkap pisau jatuh. Kalau buy on weakness turun kita belinya kalau dia berhasil konfirmasi rebound naik ke atas level yang sudah saya berikan ya. Naik ke atas 6000 buy ya, naik ke atas 6100 tambah lagi dan seterusnya. Naik ke atas 6150 boleh tambah lagi atau average up gitu ya. Jadi target berikutnya selama dia bertahan di atasnya ini ya 6000-an kurang lebih ya, dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 6350 ini ya, dengan target berikutnya di 6550-an ya, kurang lebih Fibonacci retracement 23,6%-nya ya, seperti itu ya. Ini garisnya ya, pas di swing high-nya di sini ya. Jadi belinya sih bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Kenapa Pak Suntar nggak yakin atau gimana? Bukannya nggak yakin ya, dia memang kalau kita lihat dari weekly-nya dia masih cenderung sideways ya, seperti itu ya. Dia sideways-nya di range-nya 5600 dan 6350. Ini sideways-nya lumayan lama ya, berbulan-bulan ya ini ya. Kalau saya lihat di monthly-nya dia 1 2 3 4 5 ya. Jadi selama bertahan di atas 5600 ya sampai dengan tahun depan ya untuk BMRI, kalau nggak ada perubahan yang drastis atau berita jelek ya seperti itu ya, dia masih peluang untuk naik lagi ke 6850 lah minimal ya, itu untuk BMRI sampai tahun depan ya. Jadi sekarang itu memang saatnya mulai koreksi lah untuk nyicil ya kalau mau menanam sahamnya seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya gambarannya ya. Belinya bertahap naik ke atas 6150 tambah lagi, naik lagi ke atas 6275 tambah lagi dan seterusnya ya. Mudah-mudahan dia mencapai target ini, target pertamanya ya 6550-an kurang lebih areanya. Kalau di sini swing high-nya angkanya 5550 ya, pas ya. Seperti itu ya. Nah, kurang lebih cukup. Berikutnya BBRI. Jadi BBRI kalau kita lihat weekly-nya ya, dia memang ini resistennya 3960 masih belum berhasil ditembus ke atas ya. Memang sebenarnya sebelumnya sudah pernah ya 2 kali ini ya. Kemudian dia gagal lagi, turun lagi ya. Nah, kali ini dia akan berusaha untuk breakout ke atas. Memang dia dekat dengan kemudiannya right issue-nya ya kalau nggak salah ya. Dia nggak salah tanggalnya tanggal 7 ya. Nanti saya bahas satu video khusus mengenai right issue-nya BBRI ya. Kira-kira kalau sudah punya sahamnya apakah perlu menebus right issue-nya? Kalau belum punya sahamnya apakah perlu beli BBRI untuk dapat right issue-nya di harga murah yang katanya 3.400 ya. Seperti itu ya. Kalau sudah punya kira-kira berapa lot, perhitungannya dapat berapa lot, nanti saya bahas di video khusus ya untuk BBRI ya. Jadi ditunggu aja nanti di post di
youtube.com garis miring saham profit ya untuk right issue jumbonya BBRI. Tapi secara price actionnya di sini range-nya masih 3.700 sampai dengan 3.960 ya, seperti itu ya. Kemudian untuk daily-nya ini sebenarnya saya sudah sebutkan sebelumnya, area buy willingness sekitar 3780 ya, seperti itu ya. Memang fluktuasinya lumayan tinggi ya. Hari ini aja kelihatannya di sesi 1 ya, itu dia sudah nyentuh low sampai 3810 ya, seperti itu ya. Kemudian dia berlahan naik ya, sampai sesi kedua dia naiknya lumayan tinggi ya, sampai mendekati 3940 ini ya. Jadi kalau sudah punya ya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. 3880 pakai yang Fibonacci retracement 38,2% atau pakai garis merah ini ya 3860, stop loss maksimumnya di 3780 ya. Jadi intinya selama dia bertahan di atas 3700 ya, sebenarnya sih untuk BBRI cukup bagus ya, seperti itu ya. Harusnya dia dijaga di atas 3700 sampai cum date-nya right issue-nya, seperti itu ya. Jadi sejauh ini sih masih cukup bagus naiknya, ada peluang naik ya, paling nggak resistennya kurang lebih terdekatnya sekitar 4110 ya. Kalau lihat dari swing high-nya di 4090 ya, memang dia dekat dengan resistennya ini ya. Ini masih cukup kuat ya resistennya ya, karena sebelumnya dia ketika kita lihat dari atas ya, dia membentuk double top di sini ya. Dia breakdown dari neckline-nya ya, ini ya, dari base-nya ini ya. Dia breakdown ke bawah, kemudian dia ini sudah lama ya, berbulan-bulan dia belum berhasil breakout ke atasnya 4110 ya. Jadi ini resistennya cukup kuat. Menurut saya sih ya, kalau belum punya, kalau mau buy boleh aja, asalkan pasang stop lossnya di 3860 dan 3780. Kalau mau buy nanti tanggal lagi, kalau dia berhasil naik ke atas 4000 tambah lagi ya. Memang dia kan akan mengadakan right issue ya, ada prosesnya aksi korporasi ya. Jadi setelah right issue, apakah akan dinaikkan tinggi ataukah diturunkan atau tetap sideways, kita nggak akan pernah tahu ya, seperti itu ya. Jadi susah menebaknya terus terang aja. Kalau dilihat dari tren terakhir, dia cenderung masih sideways ya di sini ya, jangka menengahnya ya, seperti itu ya. Kalau dilihat dari monthly-nya ya, dia di sini masih cukup bagus lah. Kalau saya tarik dari Fibonacci retracement dari swing low di sini dan swing high-nya ya, dia masih jauh di atasnya Fibonacci retracement 50% ya. Bahkan dia sekarang kalau kita lihat Fibonacci retracement 38,2% di 3884 ya. Jadi dia sekarang testing di area sana lah ya, di Fibonacci retracement 38,2% ya. Jadi kurang lebih ya, menurut saya prediksi sebelumnya saya kan harga teoritisnya kurang lebih di 3800 ya. Jadi ada peluangnya sih dia mungkin dinaikkan sampai kurang lebih 4000-an ya waktu cum date ya. Jadi mungkin kurang lebih rasionya ya 3800 lah ya, seperti itu BBRI ya. Ya mudah-mudahan aja sukses. Tapi untuk jangka menengahnya sih menurut saya sejauh laporan keuangannya bagus ya, harusnya masih bisa breakout ke atas 4280 ya, naik ke atas seperti itu ya. Ya kita lihat aja seperti apa. Oke, berikutnya untuk BBTN. BBTN dari weekly-nya dia masih di range-nya ini ya, masih berusaha untuk breakout ke atas 1505. Resistennya cukup kuat. Kalau dilihat dari candle-nya dia higher low, higher high dan higher close seperti itu ya. Jadi sebenarnya untuk BBTN ya, dia masih cukup bagus lah ya, walaupun di sini masih berusaha berjuang ya menembus ke atas 1505. Jadi kalau kita perhatikan untuk BBTN ya, ini tadi weekly-nya ya sudah jelas kurang lebih ya support resistennya. Sebentar saya, ini kalau dia berhasil naik ke atas 1505, target berikutnya di 1675. Dia kalau berhasil naik ke atas 1675 ya, dia masih berusaha untuk naik lagi sampai dengan target price berikutnya kurang lebih di area ini ya, 1950 ya. Ini saya tarik garisnya di sini lah. Berikutnya lagi di area 2170 ya. Apakah mungkin masih bisa naik lagi Pak Sunar? Menurut saya sih masih ada peluang naik ya, seperti itu ya. Memang di bulan September dia cenderung koreksi sebelumnya ya, tapi kita jangan terlalu berpikiran kaku ya di sini ya. Sebelumnya dia turun September, oh ini bakalan turun, enggak ya? Belum tentu ya. Mudah-mudahan dia breakout. Kalau dia breakout ke atas 1505, kalau mau tambah lagi silakan ya. Kalau yang pakai weekly ya, target price berikutnya di 1675. Kalau pakai daily-nya, sini kalau di daily chart-nya garis-garisnya banyak memangnya ya. Jadi jangan bingung, itu untuk average up dan pemasangan trailing stop dan stop loss. Jadi dia masih sideways selama dia bertahan di atasnya ini ya. Ini saya Fibonacci retracement 61,8% di area 1270 ya.
Jadi selama bertahan di atasnya sih masih cukup bagus. Kalau buy on weakness tunggu di area 1270-an kurang lebih ya di sini ya. 1275 lah ya. Artinya kalau dia turun di bawah 1275, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul istilahnya, naik ke atas 1275 kita buy atau di area sekitar 1325 ya. Jadi kalau dia naik ke atas 1325 tambah lagi, naik lagi ke atas 1380 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi dia masih berjuang untuk breakout ke atas 1450. Sebelumnya memang beberapa minggu yang lalu dia berhasil tapi dia gagal lagi ya turun ke bawah ya. Kita lihat di sini ya. Ya masih cenderung sideways tapi sideways-nya dia ini masih bagus ya di jalur uptrend-nya ya seperti itu ya. Jadi kalau secara Fibonacci retracement ya dari swing low yang bawah ini dan swing high-nya di sini Fibonacci retracement 1,8% ini kurang lebih di area 1270-an ya. Jadi selama di atasnya itu dia masih cukup bagus lah ya. Masih ada peluang untuk naik ke atas 1630 ke atas ya seperti itu ya. Untuk jangka menengahnya untuk BBTN. Jadi belinya sih bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Itu kurang lebih cukup ya untuk BBTN. Kemudian berikutnya untuk BDMN. Jadi BDMN ini karena sentimen aja ya dia ya naik ya. Sentimen katanya sih akuisisi ya oleh Grab gitu ya rencananya seperti itu. Tapi saya belum tahu perkembangannya ya seperti itu ya. Mudah-mudahan aja dia berhasil rebound lagi ya. Jadi terus terang aja saya nggak ngikutin BDMN ya karena saya sudah terlalu banyak portonya banking ya. Tapi saya di sini bahas ya bagi yang berminat atau yang sudah punya. Ini kan saya sudah pasang untuk weekly-nya ya. Sebelumnya ini garis-garisnya 2770 itu resistennya ya. Dia sudah berhasil breakout tapi sayangnya penutupannya dia ditutup di bawahnya 2770 ya. Jadi support berikutnya di 2510 ya. Ini adalah titik ketika dia breakout ya minggu lalu ya. Jadi minggu ini menurut saya sih dia akan bergerak di antara range 2510 sampai dengan 2770. Intinya di sini ya kalau dia selama bertahan ditutup di atasnya 2510 sebenarnya dia masih ada peluang lagi untuk balik lagi lanjut ke atas ya. Paling tidak ya 3100 lah ya. Memang sebelumnya sudah pernah hampir ya 3100. Untuk daily-nya ini garis-garisnya sudah saya berikan ya di sini ya. Ini kan naik tinggi, ini pemasangan trailing stop garis-garisnya sudah saya bahas di analisa samarian. Jadi yang lagi menonton mencatat ya harusnya sudah pasang trailing stop dan stop loss ya. Seperti itu ya. Memang ini area untuk buy on weakness saya gambarkan sebelumnya ya. Jadi kalau mau buy on weakness tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 2710 ya seperti itu ya. Itu yang bagi mau buy on weakness. Tapi kalau misalnya terlalu dekat Pak Sunar kan sebelumnya kan dia naik tinggi ekornya panjang ke atas. Kemudian hari besoknya dia berusaha untuk naik gagal lagi. Kalau misalnya ini dirasa paling terlalu dekat untuk buy on weakness ya silakan pakai yang di bawah ini aja 2270 ya. Seperti itu ya. Atau kalau mau ya tunggu aja kalau dia naik lagi ke atas 2760 buy. Buy-nya bertahap, kalau naik ke atas 2870 tambah lagi, naik ke atas 2960 tambah lagi dan seterusnya ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 3050, target berikutnya adalah 3150, 3300, 3400 dan 3500-an kurang lebih ya. Nah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya sih koreksinya yang hari Jumat itu masih cukup wajar lah seperti itu ya. Karena dia sebelumnya naik tinggi. Saya nggak tahu beritanya kira-kira kelanjutannya gimana ya. Saya belum baca. Kalau salah saya cuma baca sekilas dia akuisisi dengan Grab atau gimana gitu ya. Saya belum baca ya. Nah, ini sementara saya nggak connect ke internet dulu ya. Karena kalau saya connect nanti plugin-nya error ya. Kalau misalnya koneksinya ini kan koneksinya lagi jelek banget ya. Nyambung putus. Nanti yang ingin yang tahu infonya yang lebih detail mengenai BDMN silahkan komentar ya di bagian kolom komentar ya. Saya rasa sih cukup ya sudah 6 saham untuk perbankan buku 4 untuk periode minggu ini ya tanggal 6 September 2021 sampai dengan 9 September 10 September ya. Jadi tanggal 6 September sampai dengan 10 September 2021 ya. Seperti biasanya doa saya ya salam sehat selalu, damai dengan teman, damai dengan keluarga, damai dengan saudara ya, dan sejahtera selalu ya, seperti itu. Yang barusan join jangan lupa subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya ya. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan tanya di kolom saran dan juga kalau ada saran ya di kolom komentar maksud saya. Sekian, terima kasih banyak.